Apa pertama problem yang sebenarnya sangat menggelisahkan kami? Pada saat pemerintah membuka 1 juta guru, tetapi formasi yang diajukan oleh daerah hanya sekitar 530.000. Hitung-hitungan 100 itu kan muncul juga dari daerah kan? Ya. Tapi pada saat dibuka, disuruh mengajukan cuma 500. Ini yang saya sebut sebut saja ketidaksesuaian. Ini kan banyak terjadi. Nah, ini yang problem. Jadi pertama, bagaimana mau meningkatkan mutu? Ya, yang 40% saja yang punya kesejahteraan yang cukup. Yang 60% jangankan kesejahteraan gitu. Layak aja tidak. Bukti bahwa kami berjuang dan diperhatikan pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pada hari ini tanggal 12 Januari tahun 2022, di awal tahun 2002, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berbicara tentang guru, ya, tentang profesi guru, tentang eksistensi guru, tentang bagaimana nasib guru, ya, kesejahteraannya, kemudian kompetensinya dan lain-lain. Nah, untuk membedah masalah ini, untuk berbincang-bincang masalah guru ini, alhamdulillah kita telah bersama dengan Bapak Dr. Mudi, Sarjana Hukum M.Hum. Beliau adalah Ketua PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia untuk Jawa Tengah, ya Pak, ya, Mudi, ya. Selamat siang Pak Mudi. Sehat Pak Mudi? Alhamdulillah sehat juga, ya. Pak Mudi, beliau adalah Ketua PGRI Jawa Tengah yang sekaligus juga sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang atau PIGRIS, Pak, ya. Terima kasih Pak Mudi. Jateng Pos TV diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dan menggali sedikit banyak tentang guru, Pak Mudi, ya. Di awal tahun 2022 ini, kalau tidak salah guru usianya sudah 76 tahun, Pak, ya? Ya, sesuai dengan Hari Guru Nasional dan PGRI juga, ya? Ya, PGRI maksudnya. Sama, ya? Sudah 76 tahun, satu usia yang cukup panjang. Tetapi mungkin yang selalu menjadi pertanyaan atau mungkin perbincangan di masyarakat itu sebenarnya lagi-lagi kembali kepada janjane guru ini sudah sejahtera apa belum, begitu Pak Mudi, ya. Sebagai bosnya guru di Jawa Tengah, tentu Pak Mudi lebih tahu itu semua, dan termasuk juga mungkin kita akan gali bagaimana sih harapan-harapan guru ke depan, Pak, kepada pemerintah ini, ya. Gimana Pak Mudi, apakah guru saat ini sudah sejahtera, makin sejahtera, atau mungkin masih ada masalah-masalah, Pak Mudi, khususnya di Jawa Tengah, Pak? Baik Pak Bejan, ya, terima kasih ini kesempatannya. Mungkin para guru yang menyaksikan, ya, selamat pagi, mungkin ada yang nontonnya siang, selamat siang, selamat malam. Pak Bejan, jadi kalau berbicara mengenai guru, ya, menurut saya memang kita tidak akan pernah habis, ya. Karena memang amanat Undang-Undang Dasar 45 salah satunya kan mencerdaskan, ya, bangsa, ya, bangsa. Dan saya kira bicara mencerdaskan adalah guru. Disitulah saya kira para guru yang waktu itu ikut berjuang selanjutnya menyadari bahwa pada saat sebelum kemerdekaan kan guru berorganisasi sesuai dengan kelompoknya. Ada mereka di guru swasta, ya, guru swasta, guru negeri, lalu level pendidikan sekolahnya dasar, ya, sendiri, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa kalau kita sekarang sudah merdeka, bersatu, maka tujuannya kan sama, mencerdaskan. Akhirnya mereka pada tanggal 25 November tahun 45 berkumpul di Solo untuk menyatukan dalam satu organisasi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan cita-cita yang sangat luhur di era kemerdekaan, ya, mereka, apalagi mereka pejuang juga rata-rata. Mereka lalu mengkomitmen yang pertama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang saya kira menjadi penting untuk menjaga NKRI apapun yang terjadi, ya. Artinya kalau sekarang NKRI harga mati, PGRI sudah lama, ya. Sudah 76 tahun lalu sudah dicanangkan, itu, ya. Jadi sebagai tugas guru terhadap peserta didiknya untuk menanamkan nilai-nilai kesatuan itu sudah tertanam, ya, di PGRI. Baru yang berikutnya memang kita mencita-citakan yang lain. Di antaranya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan.
Tapi kan kita adalah guru ya yang memang profesi, tapi kan kita juga bekerja ya untuk kehidupannya. Maka yang ketiga ya kita berbicara mengenai bagaimana mensejahterakan para guru. Dan kita juga bersepakat untuk bersolidaritas untuk membantu kesulitan guru. Jadi 4 hal ini menjadi penting buat PGRI, termasuk yang dibahas kali ini. Kalau bicara mempertahankan NKRI ya terus akan ada di dada para guru. Berbicara meningkatkan mutu, ini adalah upaya juga yang terus-menerus dilakukan, sehingga PGRI sebagai organisasi profesi juga terus membuat sebut saja kebijakan, terobosan-terobosan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu guru. Termasuk di 2019 dalam kongres kita membentuk lembaga baru yang kita sebut Smart Learning and Character Center. Di samping sudah ada asosiasi keahlian sejenis ya, APKS itu, asosiasi profesi dan keahlian sejenis. Nah, SLCC ini memang dibangun dalam rangka menyongsong abad 21, menyongsong era baru, di mana PGRI sudah menyadari kita kecerdasan digital harus dibangun. Mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ya. PGRI justru sangat sadar bahwa Indonesia saat ini memperoleh bonus demografi, yaitu dengan memperoleh bonus demografi dengan jumlah anak sekolah itu sangat-sangat besar. Tetapi sebenarnya ada bonus yang lain sebenarnya, yaitu bonus digital, yang kalau tidak dimanfaatkan itu juga tidak akan memudahkan kita untuk mencapai Indonesia emas. Bahkan kita sudah sejak awal sudah sadar kita punya bonus keindonesiaan sebenarnya, yang kita kenal mulai ya kesatuan dan nilai-nilai yang lain ya, yang saya kira ini merupakan satu kelebihan bagi bangsa ini. Nah, terkait mencerdaskan atau sebut saja bonus demografi ini, kita juga sadar tidak cukup hanya intelektualnya, tapi emosionalnya, spiritualnya atau karakternya. Betul. Nah, disinilah mengapa bagaimana kita nanti memanfaatkan digital untuk mengakselerasi ya mutu pendidikan, tapi juga tidak bisa lepas bahwa digital juga nanti dipakai sebagai sarana untuk membangun karakter. Nah, Smart Learning and Character Center ini dibangun untuk itu sebelum ada COVID. Jadi sebelum ada COVID, sebetulnya PGRI sudah mempersiapkan diri, Pak ya. Karena di dalam Kongres 2019 memang luar biasa. Menjelang COVID, Pak ya. Menjelang COVID. Bahkan kalau embrionya sebelumnya sudah kita ini kan, tapi dibangun lembaganya di 2019, dan pada saat COVID kita sudah punya Smart Learning and Character Center. Maka Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Tengah dengan laboratorium lalu mempercepat. Tadinya pelatihannya kan luring ya. Terus setelah itu daring dengan ngebut itu. Dan ini kita manfaatkan betul. Momennya tepat ya sebetulnya. Sehingga pada saat pandemi itu pengajaran dengan model digital ini sudah tidak gagap lagi para guru seharusnya ya. Kita meneliti waktu itu, banyak yang gagap, maka terus kita post ya dengan cepat. Mungkin orang tidak tahu bahwa PGRI bergerak terus ya seperti itu. Tapi kita lakukan secara masif di kabupaten semuanya ada Smart Learning and Character Center itu. Selanjutnya juga setelah kita tahu ada masalah bahwa pandemi ini tidak memungkinkan pembelajaran dilakukan secara penuh sesuai kurikulum, kita juga melakukan melalui APKS-nya dengan SLCC menganalisis kurikulum ya, mana materi esensial yang harus diajarkan, mana yang bisa dalam masa pandemi mungkin sementara tidak harus ya disampaikan, karena waktu itu Mas Menteri tidak harus dicapai seluruh materi kurikulum, tapi kan milih mana yang harus mana yang tidak gampang. Betul. Lalu harus para ahli membantu para guru-guru terbaik, kita kumpulkan mana ini yang harus, mana yang tidak. Kalau iya di area pandemi cara mengajarkannya bagaimana? Sumbernya dari mana, ngevaluasinya bagaimana. Semuanya hal baru Pak ya. Hal baru. Kita siap mulai TK sampai SMA SMK kita buat, kita bagikan. Ini yang kita lakukan, meningkatkan kompetensi ya, mutu dan kompetensi guru ya. Ya, tapi kan kita tidak bisa mengabaikan. Saya sampaikan juga ke Mas Menteri di 2020, andai pandemi ini tidak ada guru honorer, saya bilang pendidikan di Indonesia sudah kolaps. Kenapa Pak? Ya. Kenapa dengan guru honorer Pak? Iya, saya katakan kenapa tidak? Kenapa kolaps? Saya bilang ke Mas Menteri langsung, Mas Menteri, ini COVID ini kan mendadak.
kita tak pernah membayangkan pembelajaran daring. Coba bayangkan di Jawa Tengah itu tanggal 16 ada berita COVID itu, langsung itu Seninnya sehari berikutnya suruh daring, nggak ada yang siap. Ya, semuanya serba mendadak ya. Serba mendadak. Sebuah shock news nih, berita yang membuat. Padahal guru-guru bapak ya, maaf, guru negerinya yang tinggal sekitar 1 juta lebih ya di sekolah negeri itu guru tua sebenarnya. PNS-nya ya? Iya, PNS-nya. Nah, guru tua itu masalahnya adaptasi terhadap teknologi itu tidak secepat anak muda. Oh, maksudnya kaitannya dengan honorer itu karena mereka masih muda. Ya, nah di sisi lain guru honorer muda-muda, dan mereka inilah yang tampil ke depan, yang langsung bisa beradaptasi ya dengan teknologi, dan berikutnya mereka juga membantu para guru-guru tua untuk bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Menyelenggarakan pelajaran daring itu ya. Anda tidak ada mereka, banyak sekolah-sekolah yang boleh. Bayangkan SD gurunya negeri tinggal 2, selainnya honorer. Duanya ini sudah tua misalkan ya. Ini problem. Maka pada saat kami penelitian betul-betul terjadi itu. Sehingga kami genjot melalui guru honorer, pokoknya ada pelatihan teman sebaya, melalui pelatihan setiap Kamis kita lakukan secara daring. Memang penelitian kami menunjukkan dalam 2 bulan berikutnya ada perubahan yang sangat signifikan bagi guru, termasuk guru tua. Tapi sekali lagi saya bilang ke Mas Menteri Kaleb, tapi nah ini guru honorer yang seperti itu hanya diakui dalam Dapodik, artinya untuk menghitung ya rasio guru dengan siswa, namun pemerintah belum memberikan pengakuan kepada mereka statusnya apa, penghasilannya bagaimana. Maka saya menggugat kepada Mas Menteri waktu itu, Mas Menteri, Bapak awal menyampaikan bahwa tugas kami adalah ditugas oleh Presiden ya untuk Indonesia Unggul adalah menyiapkan generasi unggul. Generasi unggul kata Mas Menteri adalah generasi yang kompeten dan berkarakter. Mas Menteri mengatakan di hadapan kami untuk menghasilkan pendidikan atau peserta didik atau lulusan yang kompeten dan berkarakter itu kuncinya ada pada guru. Dan kata Mas Menteri, saya gugatkan aja, menurut Pak Menteri kan waktu itu mengatakan bahwa guru yang unggul itu kapabel dan sejahtera. Yang terakhir tuh Pak. Ya. Lah, sejahtera Pak. Sementara honorer ya. Itu mesti 2, statusnya pasti, penghasilannya layak. Itu lah sekarang statusnya nggak pasti, penghasilannya nggak layak, statusnya nggak jelas, nggak ada yang mau, malah banyak yang nggak mau ngasih SK apapun di daerah, ketakutan sama PP-nya. Lalu yang kedua, penghasilannya nggak jelas. Padahal kemarin sebelum Bapak sekarang memberikan pulsa, dulu pakai pulsa sendiri, saya bilang itu. Iya. Maka kolab Pak kemarin. Seandainya tidak ada honorer ya. Maka Mas Menteri mengatakan, saya menyadari ini Agustus 2020 ya. Dan dia bilang, di masa saya akan selesaikan urusan guru honorer. Itu dalam sebuah seminar yang diikuti oleh 5.000. Itu ya. Awal cerita, awal mula sampai akhirnya mungkin sekarang diangkat menjadi P3K itu ya. Bukan diangkat, jadi diberi kesempatan ya. Kalau P3K memang itu perjuangan PGRI sejak 2017 sebenarnya. Lagi-lagi juga dari Jawa Tengah waktu itu. PGRI Jawa Tengah nih ya. Iya, munculnya angka gitu ya, kesepakatan melalui dengan Pak Gubernur waktu itu. Ada sejarah yang menarik memang pada saat kita terus mengingatkan kepada pemerintah kekurangan guru terus gitu. Pak Gubernur dulu pernah anggota DPR, tahu persis itu. Betul. Pak Gubernur waktu itu, iya saya percaya itu. Lalu gini aja, nanti kalau saya ada kesempatan ke Menteri Pendidikan waktu itu Muhajir itu, nanti kamu saya ajak ke Jakarta. Waktu itu ketuanya masih Pak Widadi. Betul, pada saat ada kesempatan, lalu ditelepon PGRI Jawa Tengah untuk segera menyusul Pak Gub ke Jakarta. Akhirnya bersepakat untuk ada FGD, ketemu Menteri Pendidikan dan Menpan waktu itu. Hostnya Pak Gubernur. Dan waktu itu baru pemerintah mengakui bahwa Indonesia kekurangan 998.000 guru di sekolah negeri saja. Dan akan pensiun sekitar 50-70.000. Sehingga tahun di 2021 akan mencapai angka 1,2 juta kekurangan guru.
Dan setelah itu kita berjuang ke presiden dan presiden mengakui kekurangan guru dan akan mengangkat. 2018 mulai mengangkat CPNS. Masalah muncul, kita minta ada prioritas untuk guru honorer. Guru honorer banyak yang 35 tahun ke atas, sehingga nggak bisa ikut daftar. Ya PNS, Seleksi, ASN ya? itu. Maka dibuka bagaimana, kami ikut hadir di istana. Bagaimana dibuka lewat formasi P3K untuk guru honorer di atas 35 tahun awalnya. Ditanya begitu, kita oke lah kalau untuk 35 tahun ke atas gitu, karena mengubah undang-undang kan nggak gampang. Yang penting mereka mendapat status yang pasti. Perjuangan PGRI kan status pasti penghasilan layak. Akhirnya di 2019 terjadi pengangkatan P3K yang baru SK-nya keluar di 2000 bahkan di 2021 kemarin. Baru keluar. Ya. Nah, ternyata oleh Mas Menteri ini dipakai ini untuk akselerasi, untuk memenuhi janji. Saya tidak mengatakan itu satu-satunya dari saya, tapi jelas semua bisa dicek dalam sebuah seminar pernyataan Menteri itu. Dan 2 Januari atau 2021 mengatakan saya akan mengangkat 1 juta guru P3K. Lalu kita tanyakan, mengapa P3K? Kami tidak mau P3K saja gitu. Untuk mengejar akselerasi P3K dulu 1 juta. Tapi bagi mereka nanti yang masih 35 tahun ke bawah, kalau ada pembukaan CPNS bisa ikut. Oh begitu. Iya, formatnya. Itu kami, teman-teman nggak percaya dengan itu. Saya undang Pak Dirjen GTK. Iya. Untuk webinar diikuti oleh ribuan guru-guru. Dan akhirnya semua jelaskan, videonya bisa disebar juga mengatakan itu. Maka kita terima. Proses lalu berjalan ya, namanya P3K ini. Kita pasti berjuang melatih para guru. Jawa Tengah itu bahkan mendampingi atau memberikan pelatihan kepada mereka. Ya, kita sebut uji coba dan sebagainya lah, itu diikuti oleh sekitar 77.000. Itu yang langsung dihandle Jawa Tengah. Setelah itu di kabupaten kota. Ini yang kita lakukan ya. Nah, problemnya lalu muncul. Setelah itu guru-guru honorer akan diseleksi, katakanlah ya mohon maaf, guru sudah terlelap dengan kegiatan keseharian yang ada di sekolah, bahkan dengan beban yang begitu banyak ya, ngurus ini itu. Saya kira ada hal-hal yang kalau diuji secara umum ada hal-hal yang kurang, maka kita meminta afirmasi. Apalagi gini, masa guru TK, guru SD di tes yang sama dengan S1 yang iya. S2. Ini kan problem juga ya. Maka akhirnya diberi afirmasi. Diberi afirmasi waktu itu masih terlalu kecil. Kita belum cukup. Kita berjuang lagi PGRI Jawa Tengah dan PGRI nasional semuanya. Kita melalui Komisi 10, melalui Pak Dirjen. Akhirnya dapat tambahan afirmasi. Bahkan ada yang melampaui, yang di atas 50 tahun diberi 100. Nah, bukti bahwa kami berjuang dan diperhatikan pada saat pengumuman P3K yang pertama itu hari Jumat pada waktu itu, ingat saya, begitu pengumuman, teman-teman kan banyak bersyukur karena jumlah yang lolos hampir 2 kali lipat dari awalnya setelah dapat afirmasi. Mereka pada sangat terbantu ya. Sangat terbantu. Saya WA ke Pak Dirjen. Saya memang menyampaikan Pak Dirjen, kami terima kasih kepada Mas Menteri atas bantuannya memberikan tambahan afirmasi sehingga banyak yang tertolong bla 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 bla. Akhirnya Pak Dirjen membalas dan WA saya diteruskan ke Mas Menteri dan Mas Menteri WA saya juga. Ya, jadi kalau nyebut saya memang pertama saya Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Prof itu pertama gitu. Terus WA saya diunggah lagi, lalu menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan sebagainya. Kata-kata terakhir, kami akan terus hadir bersama guru honorer. Nah, hal-hal ini menjadi penting, komitmen Menteri untuk terus itu. Nah, sayang PGRI Jawa Tengah punya problem. Pertama problem yang sebenarnya sangat menggelisahkan kami. Pada saat pemerintah membuka 1 juta guru, tetapi formasi yang diajukan oleh daerah hanya sekitar 530.000. Hitung-hitungan 100 itu kan muncul juga dari daerah kan.
Ya. Tapi pada saat dibuka, disuruh mengajukan cuma 500. Kenapa Pak? Pemda kenapa? Pemerintah? Ya, ternyata Daerah. untuk Jawa Tengah saja ada yang mengajukan 4.000, ada yang mengajukan 250 saja, ada yang 400. Tapi banyak yang 4.000, 3.000. Loh, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena khawatir nanti siapa yang akan bayar. Kembalinya ke situ ya. Betul, Pak Dirjen dalam video sudah menjelaskan ini ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat. APBN ya. APBN 20% ya Pak ya. Ya, APBN nanti dikirim ke daerah. Tetapi tetap mereka masih ragu bahkan sampai sekarang. Alasan mereka, loh, faktanya kan anggaran pendidikan saya tidak naik, padahal saya harus dibebani dengan guru honorer. Ya nggak naik, memang sekarang refocusing semuanya. Oh ya. Kan gitu sebenarnya betul. ya. Tetapi kan alokasinya ada untuk itu. Nah inilah yang problem. Maka kami sangat sulit memahami ya mengapa masih ada daerah yang punya pemahaman seperti itu, sementara daerah lain tidak. Itu termasuk mana Pak daerah itu Pak? Misal, Semarang misalnya. Kalau Semarang bagus ya, kota ya. Semarang. Karena saya tanya ke kebetulan wakil saya Pak Bunyamin kan, kami nggak problem ya, sesuai kebutuhan gitu. Kalau butuh 2.000 ya kami ajukan 2.000 ya. Brebes 4.000 lebih. Misalkan terus saya lihat Wonogiri juga 3.000 sekian ya, 3.700 kalau tidak salah. Komitmen daerah yang masih sangat belum tinggi. sejalan. Tapi ya. ada yang kecil. Nah itu. Di beberapa kabupaten kecil. Padahal ada peluang ya. Ada peluang. Harapan guru honorer itu. Ini yang saya sebut sebut saja ketidaksesuaian. Ini kan banyak terjadi, termasuk di pembelajaran tatap muka, SKB 4 Menteri. Masih ada tumpang tindih ya. Ini membatasi pusat dan daerah ya. Ini hal-hal yang menurut saya di era sebut saja menyongsong abad 21 ini menjadi masalah. Di abad 21 ini yang saya kira menjadi tuntutan sekarang ada adaptasi. Jadi ada cepat mengambil keputusan. Naik, turunnya biasa-biasa saja. Biasa saja, tapi harus diikuti ya. Harus diikuti. Jangan sampai begini, misalkan pelajaran dari tatap muka. Pada saat silakan buka, nanti dulu. Pada saat mau buka malah kejadian baru kan terjadi. Contoh ya, sebut aja di Jawa Tengah, sebut aja. Kita kan SKB 4 Menteri 2021 awal itu kan sudah mempersilahkan untuk mulai dibuka. Tatap muka. Kita malah masih uji coba, itu toh. Itu kan faktanya. Terus bertengkar terus ya di situ. Pada saat ya sudah mulai Juli nanti kita buka, malah kasus muncul. Nggak jadi dong gitu kan. Iya. Maka sampailah kemarin pada saat Agustus September sudah disuruh buka lagi, kita juga bertahap. Ya, ini saya kira hal terkait guru honorer. Tapi ini sekarang perjuangannya belum selesai karena apa? Muncul masalah baru. Pada saat tahap 2 dibuka, itu guru swasta ikut masuk. Oh iya punya peluang yang sama juga ya. Nah, mengapa guru swasta waktu itu kok diikutkan? Karena logika pemerintah pusat itu nggak bisa disalahkan memang dari sisi logikanya. Butuh 1 juta, guru honorer ada hanya 700. Kan kekurangan 300. Ya. Betul. Lalu ya sudahlah guru swasta silakan ikut pikirannya mereka karena masih kurang. Nah masalahnya 1 juta formasinya hanya 500. Yang 500 tidak ada formasinya? Tidak diajukan oleh daerah. Oh, oleh daerah itu tadi ya. Lah sekarang diserang oleh guru honorer. Ya diserang oleh guru swasta. Ya guru honorernya yang kena. Loh kenapa bisa kalah guru honorer? Yang pertama karena guru swasta banyak yang sudah bersertifikat pendidik. Nah bersertifikat pendidik maka diberi poin 100. Kompetensinya lebih siap ya. Dianggap lebih siap. Jadi kompetensi teknisnya sudah 100 dia. Kan sudah gampangannya pasti. Tidak ada pembedaan Pak pada saat rekrutmen untuk swasta dan honorer gitu. Justru pembedaannya di punya sertifikat atau tidak. Nah, guru honorer tidak punya sertifikat pendidik karena bukan guru tetap. Nah, masalahnya sekarang muncul guru swasta banyak yang diterima. Lalu sekolah swasta ditinggalkan. Problem juga buat sekolahnya ya. Sekolah swasta sekarang. Kekurangan guru. Kekurangan guru. Jadi inilah masalah yang menurut saya
kita harus bijaksana. Kalau guru itu ditempatkan di sekolah swasta nggak ada masalah. Tapi pemerintah jangankan mikir menempatkan di sekolah swasta. Wong dulu pala programnya mau ngambil yang di sekolah swasta. Atau ini juga maksudnya mengisi sekolah negeri. Ya. Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, Ya. guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Yang Ya kan terisi oleh dia. Oke, ya, betul. Masalah baru Masalah lagi. baru Sekolah lagi. swastanya ditinggal, sekolah negerinya Timbul gurunya masalah, tuh nggak dapat P3K, malah disuruh keluar dari sekolah itu. Honorernya maksudnya ya. Ini Karena nggak lolos misalnya ya. nggak lolos. Ya karena banyak yang kalah karena lawannya sudah dapat 100. Pak, kan ada afirmasi tadi di awal. Lah yang dapat afirmasi malah guru swasta karena punya sertifikat. Oh, yang punya afirmasinya sertifikat itu ya. Lah guru negeri belum bersertifikat. Kenapa ya tidak ada istilahnya status honorernya itu menjadi afirmasi misalnya gitu? Dapat afirmasi kalau usianya 50 tahun ke atas. Oh. Dia belum 50 tahun. Kalau tidak 50 tahun dapat tapi kecil. Jadi sebetulnya kalau belum 50 tahun dia honorer atau tidak itu statusnya sama dengan guru swasta ya kalau ngelamar ya berarti ya. Dapat afirmasi dapat. ya kan tapi kecil. Kecil. Ya. Oh ya kecil ya, kecil itu tadi ya. Nah, ini 100 lah ya kan langsung. Problem lagi Guru ya. swasta tidak semuanya 100 ya. Ya, Cuma ya, yang dapat sertifikat pendidik. Nah, Oke. guru swasta yang punya sertifikat pendidik sangat banyak. Ya itu karena dia giat ya, Pak ya. ini- Dia berjuang ya. Ini problem. Oke. Oke Pak Mudi, sebetulnya maaf bicara honorer ke skema Pak. Skemanya kalau nggak salah kan ada yang dikontrak setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya Pak ya. Iya, kontraknya sekarang 5 tahun. Oh semuanya. Iya 5 tahun, tetapi dengan janji bahwa apabila tidak ada tidak ada pelanggaran lah, itu akan terus diperpanjang. Oh gitu. Iya. Jadi hakikatnya akhirnya sama dengan ASN yang lain gitu ya. Betulnya ya. Artinya ya semua memang tidak dikontrak, tetapi mereka kan bisa diberhentikan juga kalau melanggar. Ada status kontrak ya. Ya bedanya karena ya ini aturannya saja ya. Ya. Kontrak, tapi janji di Pak Dirjen langsung juga di. Pak, tapi kalau dari sisi kesejahteraan setelah menjadi status P3K menjadi lebih baik Pak dari honorer selama ini atau guru swasta? Ya, karena Jauh lebih baik ya. jauh lebih baik. Pertama yang paling penting kesejahteraan itu status. Ya. Sekarang mereka guru tetap, maka nanti bisa sertifikasi pendidik. Gajinya naik juga dalam rentang waktu 5 tahun? Iya, ada kenaikan. Oh, ada kenaikan juga, sesuai ya. kan apa kerja dan sebagainya. Kan ASN PJK prinsipnya sama dengan ASN yang lain. Sebetulnya ya. Iya, hanya bedanya nggak dapat pensiun saja. Iya, dan kontrak Dia ya bisa juga diberhentikan. berkarir juga. Setelah 5 tahun dia bisa diperpanjang atau tes Iya, lagi Pak? enggak perlu. Kemarin pernyataan sepanjang tidak ada Pelanggaran. pelanggaran atau apalah istilahnya kan ada pelanggaran yang diatur lah sebagai peraturan pegawainya kan ada gitu ya, sama lah seperti pegawai dimanapun kan diatur kayak gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya P3K skema ini sebetulnya cukup bagus buat honorer ya, atau Ya, mungkin guru swasta yang dapat peluang meningkat juga lah, ya, kata lebih status baik. kemudian kesejahteraan juga dapat, ikut ya. naik. Dan mereka kalau sudah sertifikasi sudah. Kalau yang ASN guru sudah semua sejahtera ya, udah pasti ya Pak ya. Ya, saya sebut ya ini lagi-lagi kan gini. Inilah yang saya sebut kami berbangga sebagai PGRI Jawa Tengah. Gagasan lahirnya Undang-Undang Guru sebenarnya yang mencetuskan juga PGRI Jawa Tengah. PGRI Jawa Tengah lagi. Kongres ya. Dalam sebuah kongres di Bandung memang PGRI Jawa Tengah menginisiasi setelah reformasi waktu itu untuk punya Undang-Undang Guru. Mengapa perlu Undang-Undang Guru? Karena guru sebagai sebuah profesi harus mendapat perlindungan dari profesinya, Betul. perlindungan kesejahteraannya. Fungsi PGRI juga itu. Ya, termasuk organisasi profesi di situ diatur. Nah, akhirnya berjuang cukup lama melewati Habibie, melewati Gus Dur, melewati Megawati hampir clear waktu itu, tapi Megawati kan kalah ya. Maka hak inisiatif berubah jadi haknya DPR waktu itu, atau bukan hak ya, diajukan oleh DPR karena bola sudah ada di sana. Padahal awalnya sebenarnya dari pemerintah atas usul kita. Nah, akhirnya pembahasan di era SBY kami terlibat sangat intensif di PGRI Jawa Tengah, termasuk salah satunya yang paling penting adalah batas usia pensiun menjadi 60 tahun, tadinya 56, dapat diperpanjang, sekarang tidak ada kata dapat, dihapus itu. ASN guru 60 berarti ya? Ya, 60 titik ya. Dulu kan Purworejo sudah di pensiun.
56. Maka Jawa Tengah ngotot karena sudah punya kasus gitu. Dan di-upgrade waktu itu negosiasi dengan Komisi 10. Lalu yang kedua, nah ini tunjangan profesi yang kita waktu itu mintanya semua guru negeri swasta dibayar oleh pemerintah dengan 2 kali lipat standar gaji. Nggak mau pemerintah. Nggak bisa kalau gitu, gaji masing-masing negeri swasta. Tapi tunjangan profesi berapa besarnya ini disepakati 1 kali gaji, baik untuk negeri dan swasta. Disitulah yang akhirnya guru lebih sejahtera ya daripada tiap bulan itu Pak ya. Setiap bulan. Ya sayangnya memang kita belum bisa semua guru kecuali di Kementerian Agama pembayaran dilakukan setiap bulan. Pembayarannya dulu pertama pernah 1 tahun sekali, dirapel ya, 6 bulan itu ya, terus sekarang 1 tahun 4 kali. Tetapi di Kementerian Agama sudah bisa setiap bulan. Saya maka tanya, lu kenapa di Kementerian Agama bisa, di Kementerian sama-sama uangnya sumbernya sama dari negara ya? Ya ini yang kita pertanyakan. Manajemennya bagaimana? Ya, gitu salah kan? satunya saya setelah telusur diantaranya ya mungkin karena otonomi dan sebagainya. Tapi sekali lagi loh Kementerian Agama bisa gitu lah. Saya kadang-kadang juga kenapa gitu, ini Indonesia kok gitu. Inilah Indonesia Pak. Oke Pak Mudi, mungkin yang terakhir ya terkait dengan fungsi PGRI Pak, setelah memperjuangkan kesejahteraan Pak ya, mungkin juga sekaligus juga adalah bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan ya, tadi ya, karena kan negara sudah mensejahterakan lah, lumayan lah ya sekarang guru itu lumayan, profesi guru lumayan sekarang banding swasta Pak. Lalu kita berharap juga peningkatan kesejahteraan itu juga diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan Pak ya. Kalau di dunia kita masih jauh ya Pak. Kita itu masih urutan ke-6 dari bawah dari 77 negara itu Pak. Betul, gimana Pak PGRI memandang kualitas pendidikan kita, kualitas guru, produk pendidikannya bagaimana harusnya untuk sekarang ya? Pertama untuk kesejahteraan itu saya sebut belum selesai. Oh, belum selesai itu tadi ya. Loh, kenapa belum selesai lah? Karena 60% gurunya belum seperti itu. Betul. Yang gitu kan baru 40%. 40% yang guru negeri. Betul. Guru swastanya malah 60% di sekolah negeri. Iya. Nah ini yang problem. Jadi pertama, bagaimana mau meningkatkan mutu? Ya, yang 40% saja yang punya kesejahteraan yang cukup. Yang 60% jangankan kesejahteraan gitu, layak aja tidak. Gitu. Yang swasta Pak terutama ya? Bukan, negeri. Di sekolah negeri, tapi gurunya kan nggak punya status guru yang honorer itu tadi ya. Dan guru honorer jumlahnya nggak main-main. Jumlahnya besar gitu besar, ya. Ini lebih besar daripada yang ASN-nya tadi ya. Nah problemnya di sini. Maka kalau PGRI kalau mau meningkatkan mutu pendidikan, kita sepakatlah beriringan. Tapi nggak boleh yang namanya kesejahteraan nggak ada. Maka sudah saya setuju. Tapi kan penyelesaian honorer menjadi P3 kan bertahap terus ini Pak. Iya bertahap, tapi masih nggak match ya. Baru 40%. Jakarta mau ya. 1 juta, daerah 500, juga, formasi ya. yang ada di daerah hanya 300. Sebab yang jauh sekali masih. Sekali ya. Kapan selesainya yang ini? Makanya sebenarnya saya setuju Mas Menteri 1 juta selesaikan. Artinya dulu, kalau mau membicarakan mutu, ya sejahtera. Betul. Nah, sambil terus kita berjuang meningkatkan mutu. Itu konsepnya harusnya. Tapi PGRI kita berjalan semuanya. Betul. Artinya apa? Perjuangan untuk kesejahteraan tidak pernah akan berhenti. Tetapi perjuangan untuk mutu PGRI sangat serius. Maka pada saat kita tadi saya sampaikan Kongres terus mencari model-model bagaimana meningkatkan kompetensi kapabilitas guru. Kita sebut, kita punya asosiasi, profesi, dan keahlian sejenis. Ada di semua sampai ranting untuk terus mereka meningkatkan kompetensinya. Kita membuat pelatihan-pelatihan secara gratis. Lalu kita melengkapi dengan Smart Learning and Character Center juga pelatihan-pelatihan. Lalu yang berikutnya, pada saat datang pandemi, kita langsung ikut terjun untuk melatih para guru ya. Lalu kita bahkan membuatkan berbagai model-model best practice yang bagus ya kita lakukan. Tapi sekali lagi ini Indonesia, maka kami mengingatkan pada saat pandemi datang ancaman loss learning nggak bisa dielak.
Baru 2 tahun, Pak. Iya, penelitian PGRI kami secara langsung di semester pertama COVID kita capaian hanya 64%. Ini pasti akan terus semakin lama menurun. Betul, Kemdikbud melakukan survei di Desember 2020 sudah 50%. Loss learning-nya 20%. Dari awal penelitian PGRI sudah mengatakan, bahkan saya sampaikan kepada Mas Menteri langsung pada bulan Agustus 2020, Mas Menteri, ini Indonesia, kalau pembelajaran tatap muka terbatas dengan model zona basisnya kabupaten, ini sangat beresiko. Kenapa? Karena zona kabupaten itu tidak selalu real dengan di desa. Sebut saja di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, sebut saja. Di Ungaran itu memang kondisi COVID-nya tinggi. Tetapi di pucuk gunung sana itu nggak ada COVID. Nggak ada COVID. Iya. Tapi kebijakan Mas Menteri kebalik rata ya, bahwa nanti tatap muka secara bertahap dari atas, SMA, SMP, SD, TK. Di sisi lain pembelajaran daring yang paling tidak mungkin adalah di TK dan di SD, apalagi kelas rendah. Betul. Artinya tidak efektif. Nah, semakin lagi nggak ada pembelajaran sama sekali di mereka manakala akses internet nggak ada, alat nggak ada, orang tua kerja selesai nggak ada pembelajaran, nggak bilang kepada Mas Menteri. Maka kenapa tidak zonanya diubah? Kalau anak SD itu kan mereka anak di satu wilayah kecil di desa. Desa itu nggak ada kasus COVID. Ya nggak boleh tatap muka? Loh, kenapa yang ada penyakit di Ungaran kok jadi yang nggak boleh tatap muka termasuk di pucuk gunung? Saya bilang kayak gitu. Ini nyari sempurna, Pak, nggak ada pembelajaran. Maka saya usul untuk itu, dan kita terus mengingatkan termasuk kepada Pak Gubernur agar PTM terbatas dilakukan dengan menyesuaikan keadaan. Itu juga terus kita lakukan karena maaf ya Pak, ini menurut ahli ya, loss learning yang terjadi di satu tempat itu untuk memulihkan itu butuh 9 tahun. Bapak bisa cek sekarang anak-anak SD yang di pinggiran itu yang nyaris sempurna nggak ada pembelajaran itu sekolah 2 tahun itu Pak, naik kelas 2 nggak bisa baca juga. Betul Pak. Lah ya gimana gurunya gitu. Betul. Dan ini akan terus ke belakang, nggak selesai. Butuh waktu untuk bisa mengembalikannya. Panjang. Iya. Kalau mungkin di perguruan tinggi di anak SMA masih mungkin masalah, bisa dipercepat. Artinya ya nggak terlalu jauh ya. Oke, Pak Mudi, yang terakhir Pak, berkaitan dengan dunia pendidikan juga kan ini UPGRIS ya Pak, Universitas PGRI Semarang yang Bapak naungi sebagai rektor ini kan juga mempersiapkan calon-calon guru Pak ya. Betul, ya. Selama ini ya UPGRIS ini cukup luar biasa lah ya. Pak, bagaimana penyerapan lulusan UPGRIS ini untuk dunia pendidikan kita Pak? Cukup bagus, banyak yang masuk terserap atau bagaimana Pak? Ya, UPGRIS di 2021 ini dinilai mulai dari sumber daya manusianya, dinilai dari lulusannya, dinilai dari prestasinya, semua aspek lah, termasuk sarana prasarana. Dalam SIM Katmawa, termasuk kegiatan kemahasiswanya, UPGRIS itu menempati ranking 21 nasional. Nasional ya? Bahkan di kategori Liga 2, artinya perguruan tinggi dengan mahasiswa 5 sampai 18 ribu, UPGRIS itu nomor 11. Ya. Ini sudah menggambarkan mengenai siapa UPGRIS ya. Dari mutu, input, output ya, terutama ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin sampaikan, alhamdulillah ya, kepercayaan masyarakat cukup baik. Di masa pandemi kami juga cukup menerima banyak mahasiswa ya. Dan kami juga mengirim mahasiswa ke program-program Merdeka Belajar, baik yang program internasional maupun yang nasional gitu ya, termasuk mahasiswa
internasional juga datang ke UGRIS dengan jumlah yang sangat besar, bahkan di Bandung sangat besar. Karena pembelajarannya online ya. Iya, betul. Malah ada dari Vietnam itu hampir 200 satu negara gitu ya belajar di sini. Belajar bahasa Indonesia itu Bang, Pak? Oh, bukan ya. Ya? Di sini kan karena Merdeka Belajar sekarang bisa ilmu ya, milik ya. Terakhir kemarin kalau nggak salah yang di internet lagi ramai itu ada mahasiswi Undip yang dari Pati dapat beasiswa di Amerika. Salah satunya, betul, itu mahasiswa fisika. Ya. Dia kompetisi kan banyak sekali sekarang. Dia akan belajar 1 semester ya, di Amerika ya, dengan full ya beasiswa. Luar biasa loh. Anak UGRIS luar biasa ya. Jadi ini yang saya kira mengantarkan kami juga mencapai tahap itu, termasuk kemarin juga kita hampir semua skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita dapatkan, sehingga kita juga di akhir kemarin memperoleh apresiasi dari kementerian untuk selanjutnya memberikan evaluasi terhadap program itu. Inilah yang selama ini kami lakukan, dan alhamdulillah ya, karena kami betul-betul menekankan sesuai visinya, anak-anak kita tidak hanya unggul ya dalam akademik, tetapi mereka harus memiliki jati diri atau karakter yang bagus sebagaimana tuntutan bangsa ini. Kami sudah jauh-jauh menerapkan visi itu. Sekarang Indonesia di era kedua Jokowi ini kan menyadari bahwa generasi yang dibutuhkan atau yang mampu berkompetisi di abad 21 kalau sekarang diskemakan kan dalam profil ya pelajar Pancasila itu harus beriman, bertakwa, tapi juga berakhlak mulia. Tapi dia harus kreatif, harus kritis, harus punya wawasan global. Ya. Ini pesan penting buat para mahasiswa ya Pak ya? Oh ya, mahasiswa UGRIS ini. Betul, yang dimiliki. Dan saya juga sering dalam yang singkat, kamu tidak cukup karakternya, hanya karakter yang terkait dengan sebut saja mungkin kalau kita sering sebut apa namanya, yang sangat pribadi ya, tapi juga karakter yang karakter kerja, jadi karakter gigih, tanggung jawab, jujur, harus dipunyai, tidak mudah patah, tidak semangat ya. Ini yang harus daya juangnya harus tinggi, jangan mudah menyerah Pak ya. Itu kalau akan diterima di manapun. Tapi yang nggak kalah penting, saya selalu mengingatkan kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan tim ya. Ya, ini yang sekarang menjadi tuntutan. Maka terus kami pacu anak-anak itu mulai dengan kita punya pelatihan sejak awal yang kalau orang hanya bicara mengenai kecerdasan intelektual, emosi spiritual, UGRIS menambah juga dengan kecerdasan fisikal. Fisik ya, penting Pak. Penting. harus sehat, harus kuat ya. Kita harus rapi gitu ya. Kita harus menarik lah penampilan penampilan di hadapan orang lain. Ini yang karena memang kita menghadapi abad yang saya kira harus dibekali kepribadian yang baik. Penting itu, iya. Terima kasih Pak Mudi ya atas waktunya bincang-bincang kita. Pemirsa Jateng Pos TV, kita ingin ngobrol panjang dengan Ketua PGRI Jawa Tengah Bapak Dr. Mudi, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan Pak membawa manfaat buat kita semua, khususnya di dunia pendidikan kita, di dunia guru-guru kita, para pendidik anak bangsa kita ya, menjadi satu pencerahan yang baik sehingga kita bisa meningkatkan mutu pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Mudi, sukses selalu, sehat selalu Pak. Terima kasih. Demikian saya Bejan Saidan undur diri, Jateng Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.